Pemirsa, banyak yang berpendapat bahwa berinvestasi membutuhkan dana yang cukup besar. Itulah sebabnya banyak yang menunda berinvestasi. Uang kecil untuk uang besar, itulah topik perbincangan kita tentunya di pagi hari ini dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Janda. Pak Irsan, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita bernama Mas Kaisar. Mas Kaisar ini masih usia sangat muda, namun sudah ingin mempersiapkan masa depannya dengan berinvestasi. Nah, kiranya apakah ada jalan untuknya berinvestasi Pak Irsan? Dari sisi investasi, seseorang yang misalnya contoh seperti Mas Kaisar ini adalah hal yang sangat bagus untuk kita contoh ya. Karena dalam usia muda dia sudah berpikir untuk bagaimana mempersiapkan investasi dia untuk kedepannya. Kalau ditanyakan apakah sudah ada potensi untuk dia berinvestasi, tergantung nih. Dia punya dana yang akan diinvestasikan, nggak harus besar. Berapapun dana yang bisa dia sisihkan, yang penting dia bisa lakukan itu secara reguler dan disiplin, dia sudah bisa merujuk untuk kedepannya dia pengen mencapai goals yang seperti apa. Nah, investasi itu harus dimulai dari hal yang kecil seperti ini. Nah, tapi seperti Mas Kaisar atau barangkali juga pemirsa di rumah yang barangkali masih awam dalam berinvestasi, masih belum pengetahuannya belum cukup untuk berinvestasi. Kiranya ada tips yang bisa diterapkan oleh mereka? Nah, ini ada bagusnya mereka diskusi dengan orang yang punya expertise di situ. Misalnya perencana keuangan, agen asuransi, ataupun orang-orang yang memang bergerak di bidang finansial. Selain itu bisa juga mereka cari literasi, baca buku dan sebagainya. Bagaimana sih berinvestasi yang baik? Apakah saya berinvestasi di satu tempat secara sekaligus, ataukah saya harus lakukan yang namanya misalnya diversifikasi atau pembagian investasi saya dari berbagai macam instrumen. Nah, hal ini perlu untuk jangka panjang ke depannya. Karena kalau mereka hanya masuk untuk coba-coba, biasanya begitu lewat beberapa waktu, setelah itu merasa uangnya saya ambil aja deh. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kalau goals sudah ditentukan dari awal, mereka harus disiplin untuk menjaga supaya goals itu dapat tercapai. Tapi untuk menambah wawasan, kiranya sekarang kan banyak sekali program-program kursus investasi seperti kursus jual saham dan sebagainya. Ya Pak Irsan ya. Ini disarankan tidak bagi mereka? Kalau disarankan atau tidak sih, bahasa saya lebih ke tidak wajib ya. Ini tidak wajib untuk mereka ikuti supaya mereka bisa jadi pakar di investasi baru mulai investasi. Mereka bisa mulai dari hal yang kecil seperti yang Chandra sampaikan tadi, bahwa uang-uang kecil dulu yang kita masukkan untuk belajar berinvestasi. Sambil berjalan dengan waktu mereka bisa dapatkan informasi atau edukasi yang lebih dari investasi. Banyak cara. Apakah mau masuk ke kursus-kursus seperti yang tadi, atau belajar sendiri otodidak, ataupun hadir dalam seminar atau diskusi dengan orang yang punya expertise di dunia investasi ini. Oke, saat ini kan ragam investasi sangat banyak ya Pak ya. Nah, seperti salah satunya investasi yang sudah sejak dulu barangkali sejak disarankan oleh orang tua kita, investasinya seperti properti begitu ya Pak ya. Kapan sih waktu yang tepat barangkali untuk melakukan diversifikasi investasinya? Jadi properti itu salah satu instrumen investasi. Dari zaman dulu orang banyak yang mau investasi di properti atau logam mulia atau bahkan di dana kas. Nah, diversifikasi seperti inilah yang perlu dipelajari. Tapi di tahap awal, kalau misalnya contoh kayak Mas Kaisar ini, dia punya dana tertentu yang mungkin tidak terlalu besar, ya mungkin dia akan main ke dana-dana kas. Bagaimana sih saya berinvestasi, menginvestasikan uang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Nah, kedepannya kalau dananya makin besar, bisa jadi diversifikasi ke properti, logam mulia, dan sebagainya. Diversifikasi itu penting untuk berbagi resiko. Bisa jadi dari sisi properti lagi turun harganya, tapi dari sisi logam mulia bisa jadi bagus. Atau dari sisi instrumen saham, obligasi itu bagus. Nah, ini diversifikasi itu untuk membalancing hal tersebut. Oke, kalau asuransi bagaimana kiranya Pak? Apakah proteksi itu juga penting untuk profil seperti Mas Kaisar ini? Ya, kalau dari sisi asuransi yang perlu kita lihat adalah bagaimana saya memproteksi aset yang saya miliki. Jadi jangan sampai saya asik berinvestasi, kemudian terjadi sesuatu, misalnya masuk rumah sakit atau ada meninggal dan sebagainya, aset itu hilang digunakan untuk membiayai hal tersebut. Jadi asuransi perlu supaya aset yang saya investasikan atau nilai ekonomi orang yang berinvestasi itu tetap terjaga. Nah, asuransi berperan di situ. Sehingga kalau terjadi sesuatu, uangnya atau asetnya nggak habis sekaligus. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh